Episode 2399. Setelah pembentukan langit dan iblis beroperasi penuh, nyala cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan suci api suci jatuh seperti bima sakti di atas 9 langit, dan perlahan mengairi tubuh Raja Putih Ming Feng. Udara pemurnian ilahi yang luar biasa terus-menerus memurnikan dan melahap sisa api hitam dalam formasi, tetapi Raja Putih Ming Feng tidak bergerak dan diam, seolah menunggu sesuatu. Tanda Dewa Jahat. Sementara Xiao Yan terkejut, raungan mengerikan bergema di langit dan bumi, keluar dari mulut Bai Wang Ming Feng. Wong Bas. Itu adalah batu darah, seukuran kepalan tangan, tapi dipenuhi dengan sentuhan menakutkan yang membuat Xiao Yan takut. Di dalam batu darah, ada gelombang samar-samar jahat dan aneh yang memancar keluar. Setelah muncul, banyak kekuatan di tubuh Xiao Yan menjadi sunyi untuk beberapa saat, seolah-olah ditekan oleh aura kuat ini. Membilas. Saat berikutnya, terdengar suara gesekan yang agak tajam pada batu darah. Batu darah itu bergetar sedikit, dan berubah menjadi bayangan hitam kuat yang mengikis hati orang-orang. Ini, kekuatan macam apa ini? Di dahi Xiao Yan, keringat menetes tak terkendali, dan bahkan kekuatan garis klan, darah, dan kekuatan lainnya, samar-samar muncul dengan perlindungan otomatis yang tak terkendali. Tampaknya dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menahan serangan jahat Raja Putih Ming Feng di depannya. Ini adalah sesuatu dari Dewa Jahat. Tatanan jiwa batu darah. Anak kecil, aku khawatir akan ada pergerakan besar di luar wilayah kali ini, kenapa kita tidak membuat permainan kecil-kecilan? Bloodstone menyerukan kebisingan, dan kekuatan yang kuat terus berdatangan untuk menekan Xiao Yan, tapi suara lembut terdengar dari benak Xiao Yan. Wei Hao, cincin Dian, menanggung beban terberat, Xiao Yan pertama kali memikirkan aura kuno di cincin Kaisar Yan, tetapi setelah beberapa pemeriksaan, tidak ada hasil. Jangan panik, meskipun aku hanya tubuh roh, itu tidak akan menyakitimu. Suara lembut terdengar, tapi seluruh tubuh Xiao Yan terguncang hebat. Kamu adalah roh pembunuh dewa. Setelah beberapa saat, tebakan berani muncul di hati Xiao Yan. Pakar itu memang seorang pengrajin sejati. Dia mampu sepenuhnya melunakkan dan memperbaiki bagian pertama dari penguasa eksekusi dewa, dan bahkan membangunkanku, yang pada akhirnya akan tetap berada di dalam tubuh artefak. Meskipun dia mati pada akhirnya, waktunya hampir habis, nak, apakah kamu tertarik? Semangat artefak itu bergumam. Oke, semuanya menurut para tetua. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Kontrol tubuhmu untuk sementara diserahkan kepadaku. Suara itu jatuh, dan cahaya kemasan memancar dari tubuh Xiao Yan, dan matanya tiba-tiba digantikan oleh cahaya kemasan. Ledakan, makhluk jahat itu benar-benar jatuh, tangan Xiao Yan menyeret langit, dan api suci yang agung menyapu, tapi ada banyak perbedaan dengan nafas barusan. Adapun formasi iblis seluruh langit di sampingnya, tidak beroperasi sama sekali, seolah-olah kehilangan kendali atas operasinya untuk sementara. Pada saat ini, Xiao Yan mencoba menggunakan kekuatan fisik paling murni untuk melawan pukulan terkuat dari Raja Putih Ming Feng. Bodoh sekali. Jatuh. Api hitam dan batu darah melambai, dan lingkaran lubang hitam dan jurang muncul, memutar kekosongan, dan itu benar-benar menembus ke dalam tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Puff. Pupil Xiao Yan sedikit menyusut, lalu dadanya naik dan turun dengan hebat, dan seteguk darah merah cerah muncrat, dan darah itu mengandung fluktuasi milik klan Xiao. Sial, dengan perlindungan api suci, mustahil untuk melenyapkan dan mengendalikannya sepenuhnya. Menyaksikan Xiao Yan mengalami perubahan besar, Bai Wang Ming Feng pindah ke sisi Xiao Yan seperti kelinci yang licik, dan mencibir pada Xiao Yan yang sedang sekarat. Ini, kekuatan macam apa ini? Kenapa aku bisa menolak atau bahkan mengabaikan api suciku? Xiao Yan menutupi dadanya, menatap Bai Wang Ming Feng dengan wajah pucat, dan berkata dengan ragu-ragu. Kekuatan api suci sangat kuat, tapi apa yang ada di tanganku adalah milik Dewa Jahat, bukankah kamu hanya bisa melawan tingkat kedua? Beberapa jenis api suci ada di tanganmu, sungguh membuang-buang waktu. Jika bukan karena perintah Dewa Jahat, aku pasti akan membunuhmu sepenuhnya hari ini. Bai Wang Ming Feng memandang Xiao Yan seperti ini, dan segera mengambil kembali batu darah itu, lalu meraung. Kekuatan batu darah, hukum kejahatan, kontrol. Fluktuasi warna darah dan nyala api hitam melonjak, segera berubah menjadi belenggu hitam yang tidak bisa dipatahkan, mengelilingi tubuh Xiao Yan. Ah, raungan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut Xiao Yan, kekuatan jahat itu disuntikkan ke tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit, dan semua aura api suci di tubuh Xiao Yan menghilang. Namun, bahkan Xiao Yan dan roh penguasa eksekusi dewa tidak pernah menyangka bahwa tindakan Ming Feng seperti ini akan dengan paksa memenuhi kubus Rubik Iblis. Jelas sekali, pemilik benda dewa jahat ini tidak sederhana dalam kekuatannya. Pemilik, setelah istirahat, Xiao Yan kehilangan semua amarahnya, dan gelombang kejahatan yang sama merasuki tubuhnya. Ayo pergi, saatnya menyelesaikan masalah di alam api abu. Kali ini, seluruh dunia abadi akan merangkak di bawah kaki kita. Hahaha, api hitam itu memudar, dan tawa menyeramkan terdengar seperti guntur. Ya Tuan, pada saat ini, di mata Xiao Yan, ada riak hitam yang tidak terlihat, dan dia benar-benar berbicara dengan hormat kepada Raja Putih Ming Feng di depannya. Tepat setelah selesai berbicara, mereka berdua diam-diam mundur dari yang spesial dan unik, dan menuju beberapa area di alam api abu. Saat mereka pergi, senyuman aneh muncul dari sudut mulut Xiao Yan. Tapi anehnya,
Sepertinya sejak pertarungan keduanya, jejak Xiao Yan, Bai Wang Mingfeng dan lainnya belum muncul di kristal luar, seolah-olah ada kekuatan tirani yang mengganggu. Aneh, kenapa aku tidak bisa melihat jejak kakak Xiao Yan? Dunia luar Suner melihat bahwa rekor kristal Xiao Yan sedikit kosong, dan segera menjadi sedikit khawatir. Gadis kecil, kemarilah. Tepat ketika yang terakhir ragu-ragu, suara jiwa yang hening datang, dan Suner diam-diam meninggalkan kehampaan. Beberapa menit kemudian, Zaidu muncul. Aneh, kenapa nafas Gu Suner ini sedikit lebih aneh dari sebelum dia pergi? Apakah ini ilusi? Setelah Suner kembali, dia berdiri diam di kehampaan, menatap cermin kristal, seolah dia tersesat, tetapi ada banyak suara rumit di antara kerumunan besar. Selain itu, di negeri yang jauh dari alam abadi, seorang pria dan seorang wanita dikelilingi oleh hutan lebat di puncaknya. Pria itu cukup tampan, dengan aura mendominasi yang samar-samar muncul dari tubuhnya, dan wanita di sampingnya sedikit lemah, tetapi jika dilihat lebih dekat, dia secantik dan bergerak seperti elf. Di sekitar mereka berdua, nafas kehidupan terus mengalir dari danau tak berwarna dan transparan di depan mereka, dan diam-diam disuntikkan ke dalam diri mereka berdua. Ya Tuhan, akhir-akhir ini kamu terlihat sedikit salah, apa yang ada di pikiranmu? Wanita itu diam-diam menjulurkan kepalanya dari pelukan pria itu dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan, sepertinya ada yang tidak beres. Petik 2 petik 2. Lupakan saja, mari kita berurusan dengan Aula ke-10 Yama dulu. Orang-orang ini mungkin menghadapi bahaya sekarang. Siapa yang membuatku menerima bantuan klan Xiao? Suara gagah pria itu sangat kasar dan tidak terkendali, dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yah, semuanya terserah kamu. Tapi kekuatanmu. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia akan dengan lembut menyandarkan dahinya ke lengan pria itu, mendengarkan suara detak jantungnya dari dekat. Artefaknya telah dipulihkan, sumbernya telah diperbaiki, dan kehidupan telah kembali ke keadaan semula. Sekarang saya seharusnya bisa selamat dari bencana tersebut. Saya benar-benar ingin melihat orang terkuat yang melampaui peringkat dewa jahat di antara ras jahat di luar wilayah untuk pertama kalinya. Suara agung pria itu terdengar seperti sambaran petir, dan tiba-tiba seluruh dunia tiba-tiba merasakan hembusan angin, dan guntur hukuman ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit seperti rumah dewa sungguhan. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, sebenarnya ada 7 reinkarnasi. 7 kesengsaraan guntur, itulah puncak dari peringkat reinkarnasi ke-7. Episode 2400. Di alam abu, Mingfeng, kamu, di sebelah kawah lava, 3 bayangan berdiri bersamaan, tapi 2 di antaranya ditujukan pada pria yang agak aneh. Ini adalah Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung, dan kepala petugas yang ditunjuk oleh Lord Heretic God untuk ditangkap. Sekarang ada di tanganku. Mingfeng mencibir, suaranya dipenuhi dengan rasa bangga dan jijik yang langka. Itu orang itu. Tapi penguasa wilayah api tak berujung yang bermartabat, menurut legenda, memiliki banyak api suci dan pembunuh tak berujung di tubuhnya, bagaimana dia bisa ditundukkan olehmu? 2 dari ketiganya melirik Xiao Yan, lalu menggelengkan kepala dengan mata yang sangat serius. Dengan hal-hal dari dewa jahat, secara alami sangat mudah untuk menjinakkan orang ini. Mingfeng memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan menatap Xiao Yan yang diam-diam menunggu di belakangnya, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Keturunan klan Xiao ini, yang pernah membungkam beberapa klan jahat asing, kini menjadi tawanannya sendiri, yang sungguh mengharukan. Setelah Anda memenangkan kejuaraan Alchemy Pill Society, Anda akan membandingkan para alkemis yang bangga dengan dunia abadi ini, dan kemudian bencana sebenarnya akan terbuka sepenuhnya. Menyaksikan orang-orang dengan jiwa berbau busuk ini menunjukkan ekspresi ketakutan mereka, itu akan lebih bermakna. Saya khawatir ada yang aneh dengan ini. Untuk memastikan bahwa rencana orang dewasa itu mudah, izinkan saya memeriksanya. Di antara ketiganya, satu-satunya bayangan hitam perempuan terus menggelengkan kepalanya dan menatap Xiao Yan, dan baru berbicara setelah sekian lama. Sumo, kamu tidak percaya raja ini. Apakah ada keraguan bahwa raja ini memiliki dewa jahat di tubuhnya? Terlebih lagi, jangan membuat kesalahan tentang situasi saat ini. Kalian berdua adalah dewa jahat yang telah menunjukkan bahwa kalian akan membantuku berpartisipasi dalam pertemuan pil obat. Mendengar suara Sumo, sudut mulut Mingfeng bergerak-gerak, ternyata itu adalah raungan rendah, dan gelombang kemarahan serta niat membunuh menyebar. Mingfeng, meskipun bayangan hitam Sumo menyipitkan matanya dan tiba-tiba ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh seorang pria misterius di sampingnya. Tidak lagi, karena ini masalahnya, mari kita lakukan tes kedua dulu. Setelah pria bayangan itu mengulurkan tangan untuk menghentikan Sumo, dia berbicara pelan, tapi dia jelas khawatir. Pria bayangan hitam itu bernama Bai Wang Yuan, dan dia berpenampilan seperti ahli strategi militer berkepala anjing. Raja kulit putih Sumo, seorang wanita dengan pikiran halus, jelas bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Selain Raja Putih Mingfeng, ketiganya berasal dari peringkat Raja Klan Jahat Ekstrateritorial, dan karena berkah dari kekuatan Dewa Jahat, kekuatan mereka hampir menyebar ke peringkat reinkarnasi kedua. Ledakan. Tepat setelah percakapan ketiga orang itu selesai, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur di dunia api abu ini, mengaum seperti binatang gila. Pergi. Ketiga sosok itu berkedip-kedip, dan mereka menghadap inti alam api abu. Adapun Xiao Yan, mereka tampak linglung dan mengikuti di belakang mereka. Senior, sampai jumpa lagi.
Perasaan spiritual Xiao Yan yang tersembunyi di lautan pertarungan Qi dengan tenang berbicara. Jika perjalanan ke dunia abadi ini adalah situasi kehancuran, maukah kamu mencoba mengubahnya? Atau mungkin kamu punya keberanian untuk berdiri? Di negeri dongeng, ada beberapa kenalan lamamu. Selama pergerakan, roh artefak dan Xiao Yan berkomunikasi dengan tenang. Akhir permainan, kenalan, perasaan spiritual Xiao Yan sedikit pusing, dan terlihat jelas bahwa dia memiliki kata-kata yang sulit untuk dipahami. Kamu hanya perlu mengatakan simpan atau tidak. Roh artefak ilahi jelas mengetahui banyak hal, tetapi membuat pernyataan yang salah. Menyimpan. Xiao Yan berbisik. Oke, roh artefak ilahi mengatakan sesuatu dengan sedikit apresiasi, dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi sunyi, dan mengikuti tiga sosok jahat itu, dan pergi menuju inti alam api abu. Ledakan. Pada saat semua orang bergerak, cahaya merah tua yang muncul dari tanah naik ke langit. Di bawah tatapan banyak alkemis, mereka bergegas ke langit alam api abu, dan dengan gerakan api merah tua ini, seluruh kekosongan sedikit runtuh, membuat suara menderu yang sangat keras. Dalam sekejap, pusaran air raksasa berukuran hampir 1000 kaki perlahan muncul dari langit. Di pusaran, abu tak berwarna, perak, dan seperti pasir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, memicu seluruh kehampaan dalam gelombang suara yang sangat aneh dan menakutkan yang mengguncang hati orang-orang. Seseorang membuka kunci persepsi jiwa. Benar-benar membangunkan binatang penjaga itu. Di sanalah inti dari seluruh alam api abu. Pergi. Ayo, dengan munculnya gelombang suara aneh itu, di seluruh dunia api, tatapan api yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan ke arah inti. Raksasa kuno, ayam misterius bermata roh. Suara serak perlahan keluar dari mulut beberapa alkemis dengan pangkat yang sama dan kekuatan lemah. Tekanan kuat itu hampir membuat para alkemis di bawah kekuatan samsara kesulitan bergerak. Melihat ke atas, di pusaran yang dipenuhi api merah tua dan aneh yang tak terhitung jumlahnya, ruangnya terdistorsi, dan belenggu suram yang terdiri dari api merah tua perlahan muncul. Belenggu api berwarna merah tua itu sepertinya menahan dan menekan makhluk yang agak purba. Mata semua orang perlahan mengikuti pusaran api menuju kehampaan yang lebih dalam. Di sana, cairan merah tua perlahan muncul, dan dengan keluarnya kekuatan ini, bayangan hitam ratusan meter terikat kuat oleh belenggu api merah tua. Ayam suan mata spiritual, raksasa kuno yang dikatakan mampu mengendalikan jiwa orang lain. Tapi bukankah makhluk purba ini sudah punah? Tunggu, lihat kepala raksasa kuno itu. Sumber jiwa. Dengan munculnya adegan ini, beberapa alkemis dengan wawasan yang sangat tajam berbicara satu demi satu, dan suara mereka dipenuhi dengan ekspresi ekstasi. Setetes sumber jiwa ilahi sudah cukup untuk memberi mereka pembangkit tenaga listrik yang telah lama tinggal di alam Yuan-Yuan untuk memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam kenaikan abadi. Bergegas. Apapun yang kamu katakan adalah untuk mendapatkan sumber jiwa. Sekalipun mereka tahu bahwa pusaran merah tua itu sangat berbahaya, tetapi setelah beberapa saat menimbang, lusinan orang bergegas masuk satu demi satu. Semakin banyak sosok mulai berkumpul, dan mereka mengepung tepi pusaran api, tapi tidak ada yang mengambil langkah pertama. Pada saat ini, 4 bayangan jahat muncul dari dunia cair di kejauhan. Itu, Xiao Yan, Hua Qianqiandai, yang sudah lama tinggal di sini, mengerutkan matanya. Mengapa Xiao Yan bersama ketiga orang ini? Sepertinya ada yang salah dengan penampilan dan kondisinya. Bocah iblis duri di kejauhan sedikit tergerak, dan jantung berdebar yang jarang memenuhi udara. Karena aku mengenal seseorang, aku akan memberimu hadiah yang luar biasa. Petik 2. Keempat orang yang dipimpin oleh Ming Feng dengan ringan melirik binatang raksasa kuno di pusaran api dan puluhan orang di sekitarnya. Petik 2. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Ming Feng, Hua Qianqian dan yang lainnya merasa sedikit tegang di hati mereka, seolah-olah mereka memiliki firasat buruk. Pergi, kamu menjerat mereka untukku. Ming Feng mengarahkan Xiao Yan, dan Xiao Yan, yang selalu pendiam, tiba-tiba menjadi panas dan haus darah. Gelombang jahat yang sangat menakutkan perlahan keluar dari matanya, dan kemudian gelombang jahat yang tak terlihat menatap bocah iblis berduri dan Hua Qianqian seperti rantai. Keduanya tampak bingung, tetapi diawasi oleh Xiao Yan, yang untuk sementara menggunakan kejahatan, seluruh tubuh gemetar tak terkendali, dan bahkan depresi yang tak terlukiskan melanda hati mereka.